Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Afifa Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan di program Berendo Ruang Seni dan Budaya. Tentunya juga hari ini kita akan mengusung tema yaitu Bangun Seni Mendongeng Anak. Nah, ini adalah salah satu tema yang luar biasa dan untuk itu juga kita akan menghadirkan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Ada Bapak Iim Hilman SPDI. Halo Bapak. Ya, halo. Selaku juru kisah Islami dan juga seorang guru juga ya. Iya, Pak, betul. Ya. Ya. Dan di sebelah Viva juga sudah kehadiran Bapak Masri Syahbihi MPD. Ya. Seorang pendongeng dan juga guru. Wow, ini adalah narasumber yang luar biasa hari ini karena kita akan membahas seni mendongeng anak nih. Nah, untuk itu mungkin sebelum kita menggali lebih dalam nih ya mengenai mendongeng pada anak ini, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bapak bagaimana sih seni mendongeng itu? Oke, baik, kalau saya pada umumnya di dunia anak-anak TK ya. Jadi seni mendongeng ini beda dengan bercerita dan mendongeng ya. Kalau bercerita itu suatu peristiwa yang disampaikan kepada seseorang, nah itu mendapat kisah nyata, itu cerita kan. Itu cerita. Kalau ya cerita. Kalau dongeng itu suatu cerita imajinasi atau cerita yang tidak nyata seperti fabel dan sebagainya kan. Nah itu. Nah, kalau khususnya kalau di anak TK ini pada umumnya kami banyak kejadian nyata, ya kejadian nyata seperti anak yang tidak mau masuk kelas, jadi bisa kita melalui bercerita dengan satu tema kepada menuju kepada anak tersebut, gitu. Coba. Berarti tujuannya ini adalah bagaimana bisa menjadi sebuah nilai dan pesan ya Pak ya untuk anak-anak. Nah, tapi kalau tujuannya tersendiri nih selain memberikan pesan terhadap dongeng ini sendiri, apalagi nih bisa manfaatnya untuk anak-anak Bapak? Silakan. Tujuan mendongeng atau cerita, kalau di Indonesia kan dari dulu sudah terkenal dongeng itu ya istilah. Mau seperti apapun istilah dongeng ini tidak bisa dilepaskan dari orang tua kita. Dongeng ini intinya sebenarnya ingin membentuk karakter anak. Jadi salah satu model atau metode pembentukan karakter yaitu melalui sebuah cerita, sebuah dongeng. Nah, di sini biasanya orang tua yang bercerita kepada anaknya atau guru yang bercerita kepada siswanya itu mengambil satu tema khusus dalam cerita itu, kira-kira apa yang mau dibentuk di anak. Misalnya karakternya mau membentuk karakter jujur, maka dia mencari cerita atau dongeng tentang kejujuran. Jadi intinya adalah untuk membentuk karakter pada si anaknya itu. Baik, jadi karena adanya pesan tadi ya Pak ya, Iya. jadi bisa membangun karakter pada anak itu sendiri. Karena mungkin banyak hal dan banyak pembelajaran yang bisa kita ajarkan kepada anak dengan berbagai metode, berbagai media, tentunya salah satunya adalah dengan mendongeng ini. Nah, tapi kalau biasanya nih kepada anak mungkin ya, itu biasanya cerita seperti apa sih yang diberikan untuk itu tadi mengembangkan karakter anak ini Pak? Ya, benar kata Kak Iim tadi. Jadi kita melihat momennya anak itu seperti kalau contohnya salah satu di TK, anak yang tidak mau masuk kelas, tidak mau ditinggalkan orang tua, yang lain dari di SD ya. Nah, jadi kita membuat satu tema cerita itu anak yang ini kurang ini apa namanya? Kurang jujur, betul tadi, kurang jujur atau anak yang tidak mau ditinggalkan orang tuanya. Nah, kita mengambil judul tapi jangan ditujukan judulnya kepada anak tersebut tadi. Itu di kelas kan. Ya, melalui juga untuk menyampaikan pesan moral juga kepada anak-anak itu, Mbak. Jadi lebih ke cerita yang bisa memberikan pesan moral itu betul, ya. Iya.
Tapi kalau untuk menceritakan sebuah tema, kita ini bebas berarti Iya, ya? betul. Apapun bisa kita angkat nih temanya. Tapi ada nggak sih hal-hal yang harus kita perhatikan Pak, agar mungkin penyampaiannya baik dan tersampaikan nih pesannya kepada anak tersebut? Ya. Kalau untuk anak-anak ini biasanya ada pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa yang sesuai. Karena pemilihan bahasa ini disesuaikan dengan tingkatan anak-anak. Dari TK, SD, SMP, bahkan SMA, bahkan dewasa itu mereka semua suka cerita sebenarnya. Kemudian ketika diceritakan mereka juga suka mendengar cerita. Tetapi pemilihan bahasa itu tidak bisa disamakan atau pemilihan kata tidak bisa disamakan antara anak TK, SD, SMP dengan dewasa. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu pemilihan kata atau pemilihan bahasa. Untuk anak-anak TK itu cenderung dengan bahasa sederhana, bahasa ibu, dan tidak terlalu cepat. Ya, kalau ceritanya mungkin agak dengan kalau istilah motor atau mobil kendaraan gigi satu kalau kita ngomong satu, itu, ya. Jadi santai gitu ngomongnya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu buru-buru. Pemilihan bahasa, pemilihan kata dan tempo ngomongnya itu tidak terlalu cepat. Itu untuk anak-anak. Ya, untuk anak. Selain itu kalau Afifah nih pernah lihat ada beberapa pendongeng gitu ya menggunakan media seperti boneka. Iya, betul. Atau mungkin seperti kalau itu ada wayang juga Iya, itu hampir sama juga. Nah, itu seperti apa sih penyampaiannya kepada anak-anak dengan media tersebut? Ya, media itu sebagai pendukung ya, pendukung di waktu dalam cerita itu untuk menarik, ya kan? Seperti boneka kan macam-macam, ada boneka anak, orang tua kan, kemudian ada boneka binatang dan sebagainya. Itu jadi sesuaikan tokoh yang diperankan. Nah, kemudian juga untuk TK juga waktunya berbeda, benar kata Peluma tadi. Sedangkan anak usia 4 sampai 6 tahun itu lebih kurang 7 menit waktu untuk kita mendongeng bercerita. Lain dari anak usia 8 sampai dengan 10 tahun itu sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Nah, kemudian SMP lagi bisa sampai 25 menit. Nah, tadi balik lagi ke media tadi sebagai alat pendukung untuk mencerminkan suatu tokoh gitu. Atau pendamping dari para pendongeng tersebut. Gitu. Penunjang lah Penunjang, ya. iya. Karena kita bisa berperformance gitu ya Gitu. kepada anak-anak ini. Gitu. Tapi kalau untuk mendongeng itu memang seluruhnya menggunakan media boneka itu ataukah memang ini hanya pada anak-anak aja nih Pak? Untuk media itu sebenarnya ini ya ada teknik dasar untuk mendongeng itu. Salah satunya teknik menguasai media. Tetapi media ini tidak melulu harus boneka, ya harus wayang atau apapun. Jadi sebenarnya tidak harus pakai boneka, ya. Tidak harus pakai media. Yang penting orang ini atau kita yang mau bercerita itu bisa menyampaikan sesuatu kepada anak-anak melalui pesan cerita. Dan media itu untuk bahan ini ya, bahan tertarik untuk menarik minat. Kadang-kadang kan mungkin anak-anak itu merasa bosan gitu. Merasa bosan, maka salah satu untuk menarik minat mereka untuk mendengar yaitu dengan media. Kadang-kadang anak TK kayak ceramah, maka diambillah boneka. Nah, dengan media ini harapannya anak-anak bisa lebih konsentrasi, lebih tertarik lagi. Kalau sebenarnya tidak pakai juga tidak masalah. Cuman untuk menambah hasanah perbedaan atau menarik perhatian anak-anak diperlukan media yang kira-kira dicintai, disukai sama anak-anak. Mungkin di TK berhasil boneka, di SD berhasil, tapi di SMP, di SMA belum tentu. Tentu ya. Jadi disesuaikan. Ada pendongeng itu yang hanya mengandalkan kalau saya hanya mengandalkan suara aja, teknik suara. Jadi tidak menggunakan media, misalnya ya hanya teknik menggunakan perubahan suara, meniru-niru suara, paling itu yang saya lakukan. Lain lagi pendongeng yang lain yang menggunakan teknik wayang golek, ada yang boneka, ada itu apa namanya itu media ventriloquist ya, itu. Jadi dia menggunakan boneka itu khusus. Tetapi ada juga yang menguasai semuanya. Dia pakai boneka menguasai, tanpa boneka juga dia menguasai. Jadi multi talent lah.
Ini kayaknya seluruh pendongeng memang dituntut untuk memiliki kreativitas yang sangat tinggi Iya, ini ya. betul, Jadi iya. harus selalu berinovasi, jangan Betul. sampai yang audiensnya itu malah bosen Malah bosan, mendengarkannya. Oke deh, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Brendo Ruang Seni dan Budaya.